Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, saya sedikit flashback ke zaman pada saat saya masih SMA ya. Nah, pada saat saya masih SMA itu, ada dua penjurusan nih, yaitu IPS dan juga IPA. Saya sendiri waktu itu masuk ke jurusan IPA ya. Nah, saya tuh ingat banget Sobat Maya, bahwa saya pernah mempelajari tentang sumber daya alam Indonesia yang sangat berharga, yaitu batu bara. Saking berharganya, batu bara atau si hitam manis ini sering juga disebut dengan emas hitam. Tenang. Pada hari ini kita nggak akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam. Tapi pada video kali ini, saya akan sharing kepada Sobat Maya tentang sebuah perusahaan yang erat hubungannya dengan usaha batu bara, yaitu PT Prima Andalan Mandiri. Nah, PT Prima Andalan Mandiri ini sebentar lagi akan IPO dan akan listing dengan kode ticker MCOL. Penasaran dengan prospektusnya? Jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Nah, jadi PT Prima Andalan Mandiri, atau nantinya saya sebut dengan MCOL aja ya Sobat Maya ya, biar lebih gampang ya. Nah, MCOL ini adalah sebuah perusahaan induk ataupun holding company dengan entitas anak usahanya yang bergerak di bidang usaha batubara. MCOL didirikan pada tahun 2005 dan saat ini memiliki 3 segmen bisnis utama, yaitu PT Mandiri Inti Perkasa yang bergerak di bidang penambangan dan perdagangan batubara. Lalu ada PT Mandala Karya Prima yang bergerak di jasa kontraktor batubara. Dan yang terakhir adalah PT Maritim Prima Mandiri yang bergerak di bidang pengangkutan batubara. Nah, kontribusi dari ketiga anak usaha ini terhadap pendapatannya MCOL adalah sebagai berikut. MIP sebesar 86,95%, lalu MKP sebesar 10,99%, dan terakhir MPM sebesar 2,06%. Oke, tadi sekilas tentang backgroundnya MCOL. Sekarang kita coba lihat ya, siapa sih pemegang saham dari MCOL ini? Oke, jadi pemegang saham dari MCOL ini, Sobat Maya, itu ada PT Edika Agung Mandiri yang sebelum IPO itu memegang 68% sahamnya MCOL, lalu nanti setelah IPO berubah menjadi 61,2%. Lalu ada juga PT Prima Andalan Utama yang sebelumnya itu memegang 31% saham MCOL menjadi 27,9% setelah IPO. Lalu ada juga Bapak Handi itu sebesar 1%, jadi setelah IPO itu berubah menjadi 0,9%. Nah, jadi saham yang akan dilepaskan ke masyarakat itu adalah sebesar 10% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh, atau sebanyak-banyaknya sebesar 355.560.000 lembar saham. Nah, harga penawarannya sendiri itu ada di rentang 1.420 hingga 1.600. Sehingga dana yang akan diraup pada IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 568.896 juta rupiah. Nah, dana yang terkumpul dari IPO ini akan digunakan sebagai setoran modal kepada entitas anak usaha, yaitu MKP. Nah, kemudian dana tersebut akan digunakan MKP dengan rincian sebagai berikut nih Sobat Maya. Sekitar 441 miliar itu akan digunakan untuk pembelian peralatan berat. Nah, keseluruhan peralatan ini dibeli dari PT United Tractor ataupun UNTR. Nah, kalau misalnya IPO-nya MCOL ini sukses, nah kita tuh bisa melirik juga nih Sobat Maya nanti untuk UNTR-nya. Karena udah jelas bahwa pembelian ini nantinya pasti akan masuk ke pendapatannya UNTR. Nah, lalu sisa dananya itu juga akan dipakai untuk setoran modal kepada MKP yang digunakan untuk pelunasan hutang dan juga biaya operasional. Nah, tujuan IPO ini sebenarnya agak kurang nendang nih ya Sobat Maya ya. Soalnya kontribusi dari MKP ini terhadap MCOL sendiri itu nggak gede, cuma 10,99%. Nah, IPO ini sendiri akan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut. Jadi, masa book building-nya itu adalah dari tanggal 28 Juli hingga 16 Agustus 2021. Ini agak panjang karena ada kepotong hari libur sih satu, tapi ini emang agak panjang sih sebenarnya untuk ukuran masa book building. Nah, lalu nanti tanggal efektifnya itu tanggal 30 Agustus, jauh banget sebenarnya.
Dan masa penawaran umumnya itu di tanggal 1 sampai 3 September. Lalu nanti tanggal penjatahannya di tanggal 3 September, lalu listing di bursa itu tanggal 7 September 2021. Nah, underwriter yang ditunjuk dalam IPO ini adalah Buana Capital Sekuritas, atau lebih dikenal dengan kode broker RF. Nah, coba kita lihat sepak terjangnya RF ini dalam 3 tahun ke belakang dalam mengawal emiten yang IPO ya, Sobat Maya ya. Oke, pada akhir tahun 2019, RF ini membawa emiten CAKK ataupun Cahaya Putra Asa Keramik untuk IPO. Nah, Sobat Maya masih ingat nggak kata-kata saya tentang saham IPO? 90% saham IPO itu pasti akan arah di hari pertama. 5%-nya itu akan naik tapi nggak nyampe arah, lalu 5% sisanya itu akan turun atau malah sampai ke ARB. Nah, CAKK ini atau CAK ini adalah salah satu contoh di mana kalau misalnya kita ikut IPO-nya, itu kita apes banget Sobat Maya. Kenapa apes? Karena waktu listing, sahamnya CAKK ini emang sempat naik dikit. Tapi akhirnya ditutup closing-nya ARB nih Sobat Maya. Nah, di tahun 2018, ARB-nya itu bukan kayak sekarang yang cuma 7%. Tapi ARB-nya di 2018 itu simetris, alias arah dan ARB-nya itu sama. Nah, jadi harga IPO-nya CAK ini adalah di 168 dan dia ARB minus 35%. Jadi Sobat Maya bisa bayangin nggak kalau misalnya kita dapat misalnya ya penjatahan 10 juta. Di hari tersebut, uang kita tinggal sisa 6,5 juta. Jadi, kalau misalnya IPO-nya lagi apes kayak CAKK ini, dan itu memang mungkin terjadi, cuma memang peluangnya lebih kecil. Oke, tenang-tenang. Jangan ciut dulu Sobat Maya. Kejadian yang seperti CAKK ini langka banget dan benar-benar jarang terjadi kok. Nah, setelah kejadian CAKK ini, RF kembali menjadi underwriter di tahun 2019 dengan membawa 2 emiten, yaitu Bola dan juga GLVA. Nah, mungkin udah belajar dari pengalaman juga ya. Jadi si RF ini membawa kedua emiten tersebut arah sampai 2 hari nih Sobat Maya. Nah, ini udah keren banget ya. Jadi emiten yang dia bawa itu udah arah sampai 2 hari. Nah, di tahun 2020, RF kembali membawa sebuah emiten untuk IPO. Kali ini RF bener-bener unjuk gigi dan malah bikin sejarah baru. Tahu nggak kira-kira saham apa yang waktu itu dikawal oleh RF ini? Nah, emiten yang dikawal oleh RF ini adalah DCII ataupun DCI Indonesia, yang harganya saat ini tuh merupakan harga saham yang termahal di bursa kita. Bahkan BBCA lewat. Nah, jadi DCI ini pada saat listing itu sampai arah 14 hari nih Sobat Maya. Itu pun udah diselingin sama suspend. Lalu sempat turun, lalu akhirnya udah meroket sampai saat ini menjadi saham paling mahal harganya ya, paling mahal harganya di bursanya kita. Nah, coba nanti kita tunggu ya sepak terjangnya RF di IPO-nya MCOL ini. Apakah akan sedahsyat DCI? Saya rasa enggak sih. Tapi paling enggak jangan seapes CAKK aja deh. Finger cross dulu. Oke, bahas background perusahaannya udah. Bahas jadwal dan juga tujuan IPO-nya juga udah. Bahas sepak terjangnya underwriter-nya juga udah. Coba sekarang kita bahas dari sisi laporan keuangannya ya Sobat Maya ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi aset dan liabilitas, so far tuh masih oke lah ya Sobat Maya ya. Aset lancarnya dibagi dengan liabilitas jangka pendeknya juga masih lebih besar, sehingga nggak akan menyebabkan kesulitan likuiditas dalam jangka waktu dekat ini. Nah, untuk ekuitasnya, itu tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan karena adanya penurunan saldo laba karena adanya pembagian dividen tunai nih Sobat Maya sebesar 45 juta USD. Nah, layaknya perusahaan batu bara yang lain, MCOL ini juga rutin banget nih bagi dividen nih Sobat Maya. Nah, bisa dilihat nih ya, dari historinya dalam 4 tahun terakhir, dia tuh selalu rutin untuk bagi dividen. Di tahun depan, MCOL ini juga udah berencana nih untuk melakukan pembagian dividen sebanyak-banyaknya 40% dari laba bersihnya perusahaan di tahun bukunya 2021. Nah, para investor, mana suaranya? Oke, kita coba lanjut untuk melihat laporan laba ruginya ya.
Oke Sobat Maya, kita bisa lihat di sini kalau misalnya di 2018 itu laba tahun berjalannya itu hanya sebesar 6,6 juta USD. Tapi di tahun 2019 itu labanya naik pesat Sobat Maya. Dari 6,6 juta nih ya, itu naik menjadi 35 juta USD. Jadi berapa kali itu? Hampir 5 kali lipat ya. Jadi kenaikannya pesat banget. Dan dari 2019 ke tahun 2020 itu juga naik nih Sobat Maya, dari yang 35 juta USD menjadi 42,5 juta USD. Ini patut kita apresiasi ya, karena di tahun 2020 itu kan sebenarnya masa-masa yang berat ya, masa-masa di mana COVID itu mulai menyerang. Tapi ternyata MCOL ini berhasil membuktikan bahwa kinerjanya enggak terganggu oleh COVID, malahan bisa menambah pundi-pundi keuntungannya. Jadi ini tren ataupun growth dari labanya ini bagus banget ya Sobat Maya ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat di sini, itu memang sih dari tahun 2019 pendapatannya itu kan 301 juta nih Sobat Maya. Tapi di 2020 itu turun tipis nih menjadi 298 juta. Tapi untuk beban lainnya itu pun turun. Jadi bisa kita bilang bahwa MCOL ini efisiensinya bagus juga. Saat dia melihat ada masalah seperti corona, dia bisa melakukan efisiensi sehingga kinerja perusahaannya pun bisa jadi lebih baik. Nah, batu bara yang diproduksi oleh entitas anak usahanya MCOL, yaitu MIP, itu sebagian besar diekspor ke China, India, dan juga Asia Tenggara. Jadi kalau nantinya kondisi ekonomi di China, India itu bisa pulih seperti pada saat sebelum corona, otomatis pendapatannya MCOL ini juga akan meningkat. Karena konsumsi batu bara di China ataupun India itu juga pasti akan meningkat. Nah, kalau kita lihat dari berbagai aspek, MCOL ini oke punya lah ya Sobat Maya ya, bisa menjadi sebuah perusahaan yang bagus untuk diinvestasikan. Tapi yang namanya dunia saham, walaupun kita membeli perusahaan yang tepat, tapi kalau kita nggak beli di saat yang tepat ataupun di saat harga yang tepat, maka kita nggak akan meraup cuan yang maksimal, atau malah bisa-bisa kita jadinya boncos ataupun rugi. Nah, salah satu metode di mana kita bisa melihat valuasi sebuah perusahaan adalah dengan membandingkan PER dan juga PBV-nya terhadap perusahaan dengan sektor yang sejenis. Nah, di sini saya akan ambil contoh perbandingan perusahaannya itu adalah Adaro dan juga Indi. Karena saya lihat kalori batu bara yang diproduksi itu mirip-mirip sih. Nah, pertama-tama kita akan hitung dulu nih PER dan juga PBV-nya dari MCOL ini. Nah, karena laporan keuangannya itu dalam mata uang USD, maka saya akan convert dulu ke IDR dengan menggunakan kurs tengahnya BI, yaitu di 14.491. Nah, ini langsung aja kita masukin rumus ya Sobat Maya, supaya cepat. Akhirnya ketahuanlah bahwa PER-nya dari MCOL ini adalah sebesar 8,63 kali. Lalu PBV-nya adalah sebesar 2,14 kali. Nah, ini adalah PER ataupun PBV dengan nilai tahun buku 2020 ya. Kalau misalnya 2021 pada saat dia listing dengan tambahan modal, itu pun bisa berubah nih untuk PER dan PBV-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari PBV-nya nih ya Sobat Maya ya, MCOL ini tergolong agak mahal sih sebenarnya ya. Kalau Adaro itu PBV-nya masih di 0,76 kali, sedangkan Indi itu PBV-nya di 0,72 kali. Jadi kalau misalnya PBV-nya MCOL ini di 2 kali, itu hampir 3 kali lipatnya dari PBV-nya Adaro ataupun Indi. Tapi kalau misalnya kita lihat nih Sobat Maya, dari sisi PER-nya, itu masih oke lah. Masih cuma beda tipis lah dengan Adaro. Sementara Indi di tahun 2020 itu malah membukukan kerugian. Nah, tapi seperti yang saya bilang tadi ke Sobat Maya, ini adalah valuasi per tahun 2020 nih Sobat Maya. Dengan adanya IPO ini akan meningkatkan ekuitasnya, dan kedepannya tuh ya harapannya ini akan meningkatkan kinerjanya untuk lebih baik di masa mendatang. Nah Sobat Maya, dari tadi udah banyak banget hal yang kita bahas terkait dengan MCOL ini ya. Nggak berasa kita akhirnya sampai juga di bagian kesimpulannya. Nah, kesimpulan yang pertama adalah valuasinya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi PBV-nya, MCOL ini agak mahal sih Sobat Maya, hampir 3 kali dari Adaro ataupun Indi. Tapi kalau kita lihat dari sisi kinerjanya, dari tahun ke tahun itu selalu ada peningkatan laba. Jadi menurut saya,
most likely nih ya, di tahun 2021 ini pun labanya akan lebih meningkat dibandingkan tahun 2020. Dan hal ini bagus sih untuk kedepannya. Apalagi kalau misalnya kita lihat yang namanya saham, itu selalu forward looking machine. Jadi dia nggak melihat histori, tapi dia mencoba untuk memprediksi nih kedepannya akan seperti apa. Kalau misalnya kita lihat seperti MCOL ini, grow-nya itu selalu naik setiap tahun, maka bukannya nggak mungkin nih ya, dia malah akan menjadi primadonanya saham batubara. Lalu kesimpulan yang kedua adalah layaknya perusahaan batubara yang lain, MCOL ini juga rutin banget nih bagi dividen, dan perusahaan juga udah berencana untuk tahun depan, tahun 2022, itu perusahaan akan membagikan sebanyak-banyaknya 40% dividen untuk laba bersihnya tahun buku 2021. Jadi para investor harusnya tuh senang banget dengan adanya planning ataupun rencana dari MCOL ini terkait pembagian dividen ya Sobat Maya ya. Nah, yang ketiga nih Sobat Maya, ini lagi ada sentimen positif terhadap saham-saham batubara karena saat ini tuh lagi masuk fase-fasenya super cycle commodity. Apalagi sebagian besar batubara yang diekspor oleh MCOL ini adalah ke China dan juga India. Yang notabene kalau misalnya COVID ini mulai mereda, kedua negara tersebut tuh akan langsung tancap gas lagi nih untuk konsumsi batubaranya. Dan juga demand-nya batubara itu sekarang lagi tinggi-tingginya. Jadi kalau misalnya harga batubara pun naik, ini menjadi sentimen positif nih untuk mengkerek harganya dari MCOL ini. Nah, lalu kesimpulan yang keempat adalah underwriter-nya dari MCOL ini adalah RF. Kalau misalnya tadi kita udah lihat historinya dalam 3 tahun ke belakang nih ya Sobat Maya ya, itu dari 4 saham yang di IPO-kan, itu hanya 1 nih yang gagal. Sisa 3-nya itu oke banget lah. Apalagi yang DCII itu bukan oke lagi, tapi super duper ultra oke lah ya. Kita bisa bilang kayak gitu ya Sobat Maya ya. Nah, lalu kesimpulan yang terakhir adalah seperti pada IPO lainnya nih Sobat Maya, saya akan memanfaatkan momentum untuk mendulang cuan. Jadi kalau udah nggak kuat naik, nantinya saya akan jual. Jadi saya bukan tipe investor yang membeli saham IPO untuk dipegang lama sih. Tapi kalau misalnya dari pertimbangan tadi, Sobat Maya melihat MCOL ini ke depannya kayaknya oke, apalagi bagi dividen dan mau keep untuk waktu yang lama, itu sah-sah aja. Misalnya nih nunggu fase super cycle-nya community berakhir baru buang, nah itu terserah bebas. Cuma kalau saya sendiri pribadi nih, saya itu cuma akan memanfaatkan momentumnya aja. Jadi kalau misalnya udah nggak kuat naik, ya udah saya lepas aja. Nah, sama seperti HIX kemarin ya, semoga aja nih pada saat MCOL listing, itu harga batubara semakin ngegas. Jadi bisa jadi sentimen positif untuk mengkerek harganya MCOL ini. Nah Sobat Maya, demikianlah pandangan saya mengenai IPO-nya MCOL ini. Semoga aja video saya ini bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan nih untuk Sobat Maya. Apakah kira-kira mau membeli atau enggak ya untuk saham IPO-nya MCOL ini? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!